115 desa tanpa listrik sejak zaman Belanda. Harga cabai stabil, daging ayam naik. Real Madrid tampil sempurna. Kompas Kaltim hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain ketiga sorotan tadi, informasi seputar Bupati Mahulu prioritaskan pembangunan infrastruktur di pedalaman akan kami sajikan dalam Kompas Kaltim. Bersama saya Alberto adalah Kompas Kaltim selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Tercatat 115 desa di Nunukan, Kalimantan Utara hidup tanpa listrik sejak zaman Belanda hingga kini. Salah satunya Desa Linsayung, desa tua di perbatasan RI Malaysia ini. Malam hari hanya mengandalkan lampu pelita dan genset. Desa Linsayung di Kecamatan Lumbis, Kabupaten Nunukan merupakan salah satu desa tertua yang sudah ada sejak masa kolonial Belanda. Setelah berapa kali perpindahan, saat ini tercatat hanya ada 19 rumah dengan 60 jiwa. Mereka hidup tanpa listrik, warga hanya menggunakan lampu pelita dan genset untuk penerangan. Tak hanya itu, untuk bahan bakar hanya bergantung melalui keluarga di Malaysia. Kondisi ini dinilai rawan keamanan, mengingat Desa Linsayung merupakan wilayah perbatasan yang pernah menjadi jalur masuk penyeludupan narkoba internasional. Saya Rizky, Sekretaris Desa Linsayung. Kami di sini tiada lampu. Mohon dibantu pemerintah dan bisa beraktivitas di malam hari, dan juga anak-anak sekolah mohon diterangi. Terima kasih. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah provinsi melalui program Kaltara Terang di perbatasan negeri menyiapkan listrik bagi 115 desa yang belum teraliri. Pemerintah sudah berkoordinasi dengan PLN dan Kementerian ESDM, serta melibatkan perusahaan swasta untuk membantu penyediaan listrik tenaga surya untuk rumah tangga. Sementara ini, Pemprov Kaltara sudah menyiapkan PLTS untuk 108 rumah di Desa Tagul dan 19 rumah di Desa Linsayung. Ya, dari Dinas SDM, sekarang ini kita ada program namanya Kaltara Terang di Perbatasan Negeri. Program ini merupakan bagian dari proyek perubahan dalam pendidikan kepemimpinan nasional tingkat 2 di BPSDMD Jawa Tengah di Semarang. Kami angkatlah program ini, program perbatasan Kaltara Terang di Perbatasan Negeri, dan ini sudah kami diskusikan dan mendapat arahan langsung dari Bapak Gubernur, dan ini adalah solusi agar masyarakat di sana, terutama masyarakat perbatasan dan masyarakat pedalaman, ada 115 desa yang belum berlistrik dapat segera mendapatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik. Termasuk dalam program ini adalah bagaimana menggerakkan produktivitas ekonomi masyarakat sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, bukan hanya terang dari kegelapan, tapi terang juga untuk kehidupan yang lebih baik melalui pertumbuhan ekonomi dari gerakan produktivitas ekonomi masyarakat di sana. Program Kaltara Terang diharapkan menjadi jawaban bagi warga perbatasan agar tidak lagi hidup dalam gelap, serta mampu mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Rizal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Nunukan, Kalimantan Utara. Mahasiswa Brau di Samarinda kembali gelar unjuk rasa terkait pemalsuan tanda tangan bupati. Mahasiswa kecewa lantaran tuntutan mereka belum ditanggapi. Para massa aksi yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Kabupaten Berau atau KPMKB di Samarinda kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim. Mahasiswa kecewa lantaran tuntutan mereka belum ditindaklanjuti.
Mereka meminta Gubernur Kaltim untuk berkoordinasi ke Kapolda agar mengusut tuntas dugaan pemalsuan tanda tangan Bupati Berau. Pemalsuan ini terkait SK kenaikan tarif PDAM tahun 2024. Bahkan barang bukti dan laporannya sudah 9 bulan tak diproses di Polres Berau. Padahal bukti pemalsuan tanda tangan Bupati Berau sudah diserahkan secara lengkap. Namun pelaku pemalsuan tanda tangan tersebut tak juga diperiksa. Untuk penegasan kedepannya, kalau hari ini ya kami melakukan audiensi, kami akan menuntut kedepannya agar Kapolda Kalimantan Timur untuk hadir berdiskusi dan berdialog bersama dengan keluarga pelajar mahasiswa Kabupaten Berau dan juga Forkopimda untuk mencari apa yang kemudian menjadi kendala sehingga tindak pidana pemalsuan dokumen tanda tangan Bupati pada SK 705 berlarut-larut sehingga 9 bulan tanpa kepastian. Padahal Bupati sudah menjelaskan bahwa tanda tangannya palsu dan dilaporkan. Betul. Harusnya kalau memang tanda tangan itu dipalsukan, ya harusnya diusut tuntas oleh Polres Berau, tapi sampai 9 bulan nggak ada. Kalau menurut pendapat kami dengan teman-teman, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah karena melihat kasusnya sampai dengan 9 bulan, ada dugaan hanya penggiringan opini yang dilakukan oleh Bupati Berau. Karena pada saat itu, tanda tangan itu tertanggal 29 September, yang pada kala itu Bupati sedang cuti. Sementara itu, pihak perwakilan Pemprov Kaltim yang menemui mahasiswa akan menjadwalkan pertemuan bersama Kapolda Kaltim dan pemerintah Berau. Rencananya, agenda pertemuan dijadwalkan pada 29 September mendatang. Kita sepakat untuk mengadakan pertemuan lanjutan, untuk mengadakan pertemuan mengundang Polda dan dari pemerintah Kabupaten Berau. Termasuk Kapolres juga Pak berarti? Kapolres Berau? Nah, kita mengundang Polda. Oh, Kapolda ya Pak? Karena di undangan kita kan, kita yang fasilitasi. Langsung kita agendakan. Tetap kita laporkan ke pimpinan. Kita laporkan ke pimpinan hasil pertemuan hari ini, jadi besok itu langsung. Jadi dari adik kita undang juga dalam kegiatan di pertemuan itu dengan unsur terkait termasuk kepolisian, Polda dan pemerintah Kabupaten Berau. Mahasiswa berharap agar pemerintah dapat menuntaskan permasalahan ini. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Berau, Kalimantan Timur. Bupati dan Wakil Bupati Makamulu yang baru dilantik menegaskan pembangunan infrastruktur menjadi program prioritas 5 tahun ke depan untuk membangun akses hingga kampung terpencil. Bupati Mahakam Ulu Anggela Idang Bulawang bilang pembangunan infrastruktur jadi agenda utama sejak dilantik Selasa kemarin. Kata Anggela, pembangunan jalan penghubung antar kecamatan sangat penting agar mobilitas warga tidak hanya bergantung pada transportasi air. Anggela menegaskan pembangunan jalan akan memudahkan warga karena menghubungkan kecamatan satu dengan lainnya hingga ke ibu kabupaten. Target perbaikan jalan dirancang tercapai dalam 5 tahun ke depan. Pemerintah daerah berkomitmen mengupayakan pengerjaan secara maksimal. Incarkan apa nih, Bu? Jelas kita akan mengejar infrastruktur karena itu yang paling utama. Dari sebelum wawancara yang sebelumnya juga kita sudah membahas tentang yang harus kita gencarkan adalah infrastruktur. Seperti Pak Gubernur sudah sampaikan bahwa infrastruktur harus sampai di kampung-kampung yang terpencil sekalipun, tidak hanya di tempat-tempat tertentu yang hanya bisa menikmati. Itu yang pasti kita akan utamakan karena memang jalan penghubung antar kecamatan juga harus terhubung sehingga dari kecamatan satu ke satunya bisa capai ke kabupaten dengan lebih nyaman, tidak harus melalui air sehingga darat kita juga bisa pergunakan. Targetnya kalau bisa, kita maunya harus bisa tercapai semua di kecamatan kita. Tapi tentunya kita nggak bisa menjanjikan sesuatu yang mustahil, tapi kita upayakan, kita usahakan supaya pekerjaan kita maksimal di 5 tahun ke depan.
Kami berharap warga Mahakam Ulu mampu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk membangun Mahakam Ulu. Sebelumnya, Bupati Mahakam Ulu yang terakhir dilantik usai menjalani proses PSU pada Pilkada serentak 2025 lalu. Rijal Mustafa, Jasmin Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Harga cabai stabil, daging ayam naik. Nantikan selengkapnya setelah jeda berikut ini.